Gempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu tak hanya merusak gedung dan rumah warga, tetapi juga melumpuhkan akses jalan. Pesawat B-52 bomber milik Amerika Serikat jatuh di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Prosesi penggantian kiswah Ka'bah di malam pergantian tahun Hijriah digelar di tengah lautan jemaah. Halo pemirsa, nama besar belum tentu perkasa, negara baru tak lagi terasa biasa. Piala Dunia 2026 seakan membuka panggung bagi siapa saja. Spanyol tertahan Tanjung Verde yang merupakan tim debutan. Apakah ini sekedar kejutan atau tanda sepak bola dunia berganti tatanan? Bersama saya, Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindu Sore. Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi sekitar setengah 11 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Kuatnya guncangan gempa di Palu membuat warga panik keluar ruangan dan sejumlah bangunan pun rusak. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di kota Palu, Sigi, Donggala, hingga Tojo, Una-Una. Kepanikan terlihat di jalan, rumah sakit, dan juga di gerai makanan. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat getaran gempa. Gempa. Sini. Gempa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu juga menyebabkan plafon auditorium di Universitas Tadulako roboh. Pemirsa, dari rekaman amatir warga bisa dilihat warga yang sedang berada di dalam auditorium panikit berhamburan keluar ruangan. Diketahui warga tersebut merupakan orang tua dan juga siswa yang tengah mengikuti wisuda kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Fahmi di gedung auditorium tersebut. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 itu juga mengakibatkan plafon auditorium pun roboh. Petugas terus melakukan pendataan tingkat kerusakan bangunan. Gempa yang mengguncang wilayah Palu tak hanya merusak gedung dan rumah warga, tapi juga melumpuhkan akses jalan penghubung utama menuju daerah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tidak ada akses jalan mau ke Napu. Orderan. Guncangan gempa memicu pergeseran struktur tanah yang cukup ekstrim. Akibatnya sepanjang jalan penghubung utama antara kota Palu dan Napu terbelah. Belahan tanah berukuran besar nampak memanjang dan memotong badan jalan. Akibatnya kondisi jalur menuju Napu saat ini benar-benar tidak dapat dilewati sama sekali. Tidak ada akses jalan mau ke Napu. BMKG memastikan gempa tektonik yang mengguncang wilayah Palu tidak berpotensi tsunami. BMKG juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Adalah gempa tektonik yang aktivitasnya tadi didahului oleh gempa utama dan dilanjutkan oleh aktivitas gempa susulan. Kalau gempa swam itu gempanya kecil tapi terjadi terus menerus gitu ya. Tapi ini tadi kita tidak mendeteksi tadi ada gempa foreshocknya atau gempa pendahulunya, tapi tadi langsung kita deteksi ada aktivitas gempa besar langsung 6,7 dan kita ikuti ada beberapa gempa susulan sampai sudah ada aktivitas sekitar 20 gempa susulan sampai jam 12 siang ini. Gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita, dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Kemudian ini ada sedikit di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan sekitar 7,5 cm ya, jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak berpengaruh dengan isu-isu apabila gempa. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jelang ulang tahun Jakarta, warga bisa menikmati berbagai suguhan hiburan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Di Pekan Raya Jakarta, Anda bisa berbelanja, menikmati hiburan hingga mengikuti berbagai aktivitas menarik bersama keluarga dan juga teman-teman. Jakarta Fair Kemayoran 2026 terus menyedot perhatian masyarakat. Ribuan pengunjung datang untuk memadati area pameran terbesar di Asia Tenggara ini. Pada hari libur seperti saat ini, misalnya suasana Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta mulai dipenuhi pengunjung. Beragam tenan menawarkan promo menarik agar menarik minat masyarakat, tentunya untuk berburu kebutuhan rumah tangga, untuk kuliner, hingga kebutuhan fashion. Selain hiburan dan juga belanja, Jakarta Fair juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas cek gula darah, asam urat, hingga kolesterol tanpa dipungut biaya. Dan untuk mengetahui kemeriahan peringatan ulang tahun Jakarta di G-Expo Kemayoran Jakarta hari ini, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni di Arena PRJ. Ya, selamat sore Berli, bagaimana hari ini di libur nasional keramaian PRJ seperti apa? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk saat ini, walaupun saya bekerja, tapi hari ini saya sekalian berlibur di libur yang hanya satu hari ini memperingati Tahun Baru Islam. Nah, saat ini seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda nih, saya saat ini sedang berada di Jakarta Fair Kemayoran. Nah, kalau misalnya bisa saya ceritakan sedikit, tadi sebetulnya saya sudah sampai di sini itu sejak pukul 3 sore, tapi terhambat di setiap gate karena ramai sekali masyarakat hari ini. Walaupun liburnya hanya sehari, tapi tetap antusias ingin berlibur di Jakarta Fair Kemayoran hari ini. Apa saja sih yang bisa ditemukan masyarakat atau pengunjung yang ingin berlibur hari ini di Jakarta Fair Kemayoran? Banyak sekali, Nadia juga pemirsa. Ada berbagai macam kuliner viral ataupun jajanan-jajanan yang lucu begitu ya. Nah, saya akan coba mengajak Anda nih berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran ini untuk mengetahui bagaimana keseruan yang ada di sore hari ini. Selamat sore, Mas. Boleh tahu namanya? Apa? Iya, Mas. Boleh minta waktunya sebentar gak, Mas? Mas dengan siapa? Iya, Brian. Mas, ini hari ini di Jakarta Fair Kemayoran udah dari jam berapa nih? Baru datang. Terus apa aja, udah jajan apa aja? Belum nih yang pertama. Nyari apa sih di Jakarta Fair Kemayoran? Mana? Nggak tahu, belum tahu. Baru coba datang aja. Terus tadi ada terhambat nggak sih di depan, macet atau? Macet banget. Kenapa memilih hari ini berlibur ke Jakarta Fair? Libur aja, libur anak-anak. Bawa anak-anak jalan-jalan. Sama anak-anak aja? Iya. Makasih ya, Mas. Selamat belanja kembali. Nah, itu tadi keseruan salah satu pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran yang membawa anak-anaknya untuk berlibur hari ini. Nah, kapan bisa menikmati Jakarta Fair Kemayoran? Masih ada waktu yang panjang hingga bulan depan, hingga 12 Juli mendatang.
panjang. Jadi masyarakat yang memang mau berlibur ini bisa siap-siap karena memang pasti macet. Jadi bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan ajak keluarga ataupun kerabat untuk berlibur hari ini di Jakarta Fair Kemayoran. Sementara kembali ke Anda, Nadia. Baik, biasanya dapat snack dengan tas-tas yang lucu nih Berli. Terima kasih Berliana Mileni melaporkan langsung dari Jexpo Kemayoran. Selamat bertugas kembali sambil mengeksplor PRJ Kemayoran. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu lokasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga termasuk pada libur Tahun Baru Islam kali ini. Antrian kendaraan terlihat sejak pintu masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Antusias warga mengunjungi lokasi tersebut karena tempatnya yang sejuk dan juga cocok untuk liburan bersama keluarga. Di Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung termasuk anak-anak bisa menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan aneka ragam hewan. Selain itu, harga tiket yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk menghabiskan waktu libur di Ragunan, termasuk pada libur Tahun Baru Islam. Ya pemirsa, tadi sudah Ragunan, sekarang kami akan ajak Anda untuk melihat keramaian pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Kita sudah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa di sana. Selamat sore Kea, bagaimana antusiasme pengunjung di TMII pada sore ini? Ya. Halo, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Wah, di sini di Taman Mini Indonesia nih memang anginnya sepoi-sepoi sekali nih Nadia. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda, namun saya bisa kabarkan di Taman Mini hari ini sangat ramai, sudah ada 15.000 lebih pengunjung yang berkunjung ke Taman Mini untuk melihat banyak sekali rumah adat dan juga salah satunya ini ikon Istana Anak-anak Indonesia yang ada di belakang saya. Memang istana ini sangat ikonik, bentuknya seperti istana princess seperti itu ya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri di Taman Mini Indonesia. Terlihat juga nih Nadia dan juga pemirsa, banyak sekali anak-anak dan juga mamah-mamah dan papa-papa yang bersuah foto di depan Istana Anak-anak Indonesia ini. Memang diketahui di dalamnya juga ada beberapa permainan anak-anak seperti itu. Selain ada Istana Anak-anak ini, Nadia dan juga pemirsa, di Taman Mini Indonesia juga ada beragam kegiatan lain yang menyenangkan seperti naik buggy car, lalu juga bersepeda dengan harga yang sangat murah, hanya Rp35.000 hingga Rp45.000. Lalu juga ada yang bermain skuter mengitari rumah-rumah adat yang tersebar di Taman Mini Indonesia Indah. Memang kalau misalnya berbicara terkait Taman Mini, harganya sangat murah, hanya Rp25.000 untuk tiket masuknya. Anda bisa berwisata sambil belajar budaya Indonesia. Tidak kalah menarik nih Nadia dan juga pemirsa, hari ini di sini ada beberapa pertunjukan seni. Di antaranya adalah Doll Fusion yang nanti akan digelar pada pukul 5 sore di panggung budaya yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu, Nadia dan juga pemirsa, jika Anda ingin menikmati suasana Taman Mini Indonesia, saya sarankan untuk datang di sore hari. Karena kalau misalnya di sore hari seperti saat ini nih, aduh anginnya sepoi-sepoi sekali, sangat amat santai dan juga kita bisa bersuah foto. Selain itu bisa mengitari Taman Mini naik sepeda seperti itu Nadia. Nah kalau misalnya Nadia lagi bingung mau kemana jalan-jalan, langsung saja ke Taman Mini bersama saya di sini. Kembali ke studio Nadia. Iya, cocok banget ya buat yang mau foto-foto terus latarnya itu Istana Negeri Dongeng. Terima kasih Kea Dela Rosa atas laporannya dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali dan menikmati aktivitas di TMII. Informasi berikutnya, kapal pengangkut ribuan ton batu bara karam pemirsa hingga nyaris tenggelam di perairan Tegal Bulet, Sukabumi, Jawa Barat. 16 anak buah kapal dievakuasi ke pantai Ujung Genteng. Kapal tongkang Titan 70 mengangkut 10.000 ton batu bara yang berlayar dari Lampung menuju PLTU Cilacap, Karam, hingga nyaris tenggelam di tengah laut perairan Cibuni, Tegal Belet, Sukabumi. Diduga kapal tongkang yang ditarik tugboat ini mengalami kebocoran di bagian haluan lambung kanan, sehingga harus lego jangkar.
menyebabkan sejumlah muatan batu bara tumpah ke laut. Tidak ada korban dalam kejadian ini. 16 anak buah kapal termasuk nahkoda berhasil diselamatkan. Dievakuasi kapal motor milik nelayan yang tengah berlayar di perairan Tegal Bulet. Alhamdulillah 16 APK kapal tersebut berikut kapten selamat, sudah dievakuasi oleh kapal nelayan dari perairan Cibuni menuju ke perairan Ujung Gede. Saat ini, kapal tongkang masih berada di perairan Cibuni karena belum ada perbaikan. Polisi dan TNI Angkatan Laut meminta kepada pemilik perusahaan untuk segera melakukan perbaikan sebelum muatan batu bara tumpah ke laut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah vihara terbakar diduga akibat tetesan lilin peribadatan di Tambora, Jakarta Barat. Warga yang panik berupaya memadamkan api. Bang, dari bawah bang, woi, dari bawah, dari basah dulu bang, dari basah dulu, bang, terus bang, terus. Dari basah dulu, Diduga akibat api lilin peribadatan, Wihara Tridharma Mulia di Jalan Sawah Lio, Gang Teratai 6 Tambora, Jakarta Barat terbakar. Warga panik melihat kobaran api membesar serta berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Ada orang itu ya? Nggak ada di wihara ini. Beruntung upaya warga memadamkan api membuahkan hasil. Menurut salah satu warga, api dari lilin peribadatan ini menjalar ke bagian atas bangunan. Kan bekas lilin itu ada cairan, nah cairan itu yang menyala. Karena menumpuk cairan itu banyak, entah bagaimana, fotonya gede aja nih. Langsung kena atas, kena fiber atas. Udah jadi gede. Jadi itu semua warga yang matiin. Pakai APAR, dijebol ini, infonya dijebol. Ini gerbangnya, langsung disiram air sama APAR. Vihara dalam keadaan kosong saat insiden ini terjadi, sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah mengungkap hasil penyelidikan kasus meninggalnya 4 orang satu keluarga saat glamping di Temanggung, Jawa Tengah. Para korban meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida. Polda Jawa Tengah mengungkap hasil penyelidikan kasus meninggalnya 4 orang yang merupakan satu keluarga saat glamping di tempat wisata Temanggung, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan toksikologi dan analisis laboratorium forensik, disimpulkan keempat korban meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida. Polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun kandungan racun lain seperti sianida. Hasil pemeriksaan handphone korban kita dapatkan posisi ada di teras. Jadi tenda itu ada teras tenda, barbecue juga dilakukan di teras tenda. Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbecue di tenda itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbecue di teras tenda. Peristiwa bermula saat satu keluarga beranggotakan 4 orang ditemukan meninggal dunia di dalam tenda di sebuah tempat wisata di Temanggung pada 26 Mei lalu. Penjaga glamping menemukan keempatnya meninggal dunia dan menemukan tungku tanah liat berada di dalam tenda, sementara kompor portable berada di luar. Dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa 27 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sisa makanan, tungku, dan peralatan yang digunakan korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, kini kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi lalu lintas di sekitar lokasi wisata. Ada rekan Indra Setiabudi di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selamat sore Indra, liburan hari ini seperti apa lalu lintas akses ke pantai wisata Ancol?
Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di momen libur 1 Muharram 1448 Hijriah untuk kawasan Ancol ini sangat padat sekali Nadia. Dari pintu masuk dari tiketing maupun juga arah menuju Pantai Lagun ini sangat padat sekali. Anda bisa saksikan Nadia, inilah situasi terkini wisata daripada Ancol ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat khususnya wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Dimana memang untuk terkait harga yang murah dan terjangkau dan juga akses ataupun jalan ini yang mudah diakses bagi masyarakat sehingga memang menjadikan Ancol menjadi tempat favorit untuk berlibur di momen setiap libur. Dan memang kalau untuk kami bahas terkait data Nadia, per pukul 14 ataupun maksud kami pada pukul 4 sore hari ini ataupun 16.00 waktu Indonesia Barat, pihak Ancol mencatat ataupun data daripada pengunjung hingga pukul 16 ini mencapai 31.400 pengunjung sudah tiba di Ancol pada hari ini untuk menikmati momen libur bersama keluarga tercinta menuju tempat-tempat banyak tempat wahana di sini Nadia. Ada lagun, ada juga berbagai macam wilayah-wilayah ataupun bisa berenang bersama keluarga tercinta dan juga bisa menggelar tikar dan makan bersama keluarga tercinta di momen libur 1 Muharram 1448 Hijriah ini. Dan memang untuk di Ancol ini tidak hanya pantai saja Nadia, ini juga ada Dufan, ada SeaWorld dan banyak tempat lainnya yang masuk di kawasan wilayah Ancol ini semua ramai oleh para pengunjung yang akan menikmati momen libur 1 Muharram 1448 Hijriah Nadia. Dan kalau kita melihat bahwa memang untuk terkait berenang Nadia, untuk di kawasan Lagun tempat kami melaporkan ini tutup pada pukul 6 sore ataupun pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan nantinya pihak penjaga akan memberikan informasi terkait tidak ada yang boleh berenang setelah melewati pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan namun masyarakat masih bisa melihat ataupun duduk-duduk santai bersama keluarga di samping pinggiran pantai dan juga sambil makan makanan bawaan dari rumah dan makan bersama keluarga tercinta. Dan kalau kami bisa informasikan juga Nadia, di sini juga banyak sekali wahana, tidak hanya berenang saja, ini juga ada banana boat di Lagun dan juga ada perahu. Ini bisa dirasakan ataupun dinikmati bagi masyarakat. Nah, Nadia, ini Anda bisa saksikan antusias bagi masyarakat di momen libur ini. Ini sangat padat sekali Nadia. Saya saja ini Nadia, kalau bisa kami informasikan, ingin menuju ke pantai saja, ini tidak bisa ataupun membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan memang untuk situasi terkini sangat-sangat padat sekali Nadia. Halo. Ya, Nadia, keseruan dari anak-anak dan rata-rata memang kalau kami melihat ini tidak hanya orang dewasa. Di Ancol ini tempat yang cukup aman dan juga nyaman bagi masyarakat yang membawa keluarga tercinta ataupun anak-anak pastinya sangat senang sekali bermain air Nadia. Ya Indra, mungkin bisa ditanyakan dengan keluarga yang datang ke area Ancol ini. Ya Indra, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik Nadia, ini situasinya ini masih berjalan pelan ya. Jadi kami akan ajak coba mencari masyarakat atau wisatawan. Halo kakak, ini mau kemana nih? Arah pantai mau kemana? Arah pantai? Iya. Namanya siapa? Fionita. Fionita, ini siapa nih? Christian. Oh, ini mau ke pantai ya? Iya. Oh, ramai banget ya ini ya? Iya, ramai banget dari tadi, dari ujung. Oke, makasih. Begitu tadi ya, semua merasakan kepadatan, butuh effort untuk masuk Ancol di momen libur 1 Muharram 1448 Hijriah ini. Bu, mau kemana nih Bu? Mau ke pantai. Ini dari mana nih tinggal Ibu? Dari Priuk. Oh, dari Priuk. Namanya siapa Bu? Ibu Uki. Kenapa sini Bu? Upi ya? Uki. Oh, Bu Uki. Bu Uki kapan nih? Ini setiap momen libur, apakah memang selalu ke Ancol? Apa karena dekat lokasinya atau seperti apa nih Bu? Dekat lokasinya juga, udah gitu kan anak-anak nyaman di sini, tempatnya rame gitu, seneng gitu kalau di sini mainnya gitu, untuk berkeluarga juga sama keluarga gitu. Oke, ini udah apa ini yang dipersiapkan untuk
nongkrong bahasa kasarnya ya. Nongkrong, ini bawa apa saya dari rumah nih? bawa donat, bawa nasi, bawa chicken, bawa air, semuanya berlengkapan. Banyak. Kumpul bersama keluarga tercinta di momen libur ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Uki. Ya Nadia, begitulah keseruan masyarakat sampai beristirahat sejenak Nadia, saking padatnya di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang rata-rata untuk arah ini menuju daerah Lagu. Dan tidak hanya kendaraan pribadi, kami juga memantau bahwa memang bus-bus pariwisata juga memadati area Ancol guna untuk menikmati nuansa libur di momen libur 1 Muharram 1440 Hijriah. Dan bagi Anda yang ingin masih menikmati di momen libur di Ancol menjadi salah satu destinasi wisata yang favorit, Anda bisa berkunjung tempat ini dikarenakan memang sampai malam. Dan namun untuk terkait berenang ini hanya pukul 18.00 Indonesia Barat. Dan pastikan jaga barang bawaan Anda dan tetap waspada dan juga tetap jaga anak Anda agar untuk menghindari hal tidak diinginkan. Nadia, kembali ke Anda. Ya Indra, dengan banyaknya volume kendaraan ini, apakah pihak Ancol menyediakan kantong parkir tambahan? Kalau terkait kantong parkir Nadia, untuk di Ancol ini memang sangat luas ya Nadia ya. Dan kami melihat ini segala sudut ini bisa menjadi parkir di momen-momen yang saking padatnya ini. Bisa daerah putar balik ini juga sangat penuh sekali oleh kendaraan roda 4 dan juga di sudut-sudut ini penuh sekali. Dan kalau untuk kantong-kantong parkir pihak pengelola tidak ada Nadia. Karena memang untuk terkait lokasi yang cukup besar dan area yang cukup besar sehingga memang bisa masyarakat bisa berparkir di berbagai wilayah di wilayah Ancol. Halo, kemana Kak? Mau kemana? Hah? Dari mana ini? Dari Telugong. Namanya siapa? Nindi. Oh, namanya Kak Nindi. Iya. Nama siapa nih sini nih? Sama keluarga. Oh, sama keluarga ya. Happy ya? Happy. Thank you. Ya Nadia, masih banyak sekali dari Telugong dan juga kami lihat tidak hanya warga Jakarta juga, Tangerang, Bekasi, dan banyak sekali wilayah-wilayah yang menghabiskan waktu luang bersama keluarga di Ancol ini. Karena kan memang harganya murah Nadia, dan juga lokasi yang mudah diakses menjadikan Ancol selalu menjadi primadona setiap momen libur panjang maupun juga setiap momen libur seperti hari ini merupakan libur 1 Muharram 1448 Hijriah. Demikian Nadia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra atas laporannya dari Taman Impian Jaya Ancol. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, keributan terjadi antara warga dengan sekelompok orang di Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Keributan dipicu sekelompok orang yang datang dalam kondisi mabuk. Aksi antara warga dengan sekelompok orang di Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat saling serang dengan menggunakan kayu dan batu. Keributan ini terjadi saat 3 orang datang dalam kondisi mabuk, usai menenggak minuman keras dan membuat onar. Namun saat warga melerai, justru mendapatkan pukulan dari salah satu pelaku. Warga emosi memukul ulang pelaku. 2 pelaku melarikan diri, justru memanggil teman-temannya hingga keributan terjadi. Polisi mengamankan 1 pelaku merupakan dalang dari peristiwa keributan ini. Diduga tidak terima dengan tindakan korban yang berusaha melerai sehingga melakukan pemukulan terhadap korban ini sebanyak 2 kali ke arah wajah korban hingga menyebabkan korban mengalami luka. Kasus keributan ini ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini seorang PMI wanita dianiaya 4 orang di Malaysia gara-gara dituduh telah membuat anak majikannya terjatuh. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Disyaki memukul
membantu rumahnya yang Syakir pada masa itu adalah. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato' Muhammad Ibn Haskarya, mengapresiasi penanganan khusus ART asal Indonesia yang dianiaya majikan di Johor. Dan berikut pernyataannya. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar. Sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud. Favorit belum tentu melaju, debutan tak lagi sekedar pengganggu. Pertandingan Piala Dunia kali ini sangat menarik karena timnas Tanjung Verde bisa menahan imbang raksasa bola seperti Spanyol. Sementara di tempat lain, timnas New Zealand bisa menahan imbang Iran, Belgia yang frustasi melawan Mesir, hingga Uruguay yang gagal mengatasi Arab Saudi. Dulu tim besar datang membawa nama, sekarang semua datang membawa peluang yang sama. Dan untuk membahas selengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami High Performance Coach yang pernah mengasuh timnas, Mathias Ibo. Selamat sore, Coach Mathias. Selamat sore, apa kabar? Ya, dengan Nadia di sini ya, Coach. Ini kan Piala Dunia baru mulai ya, tapi kejutan nih sepertinya sudah beruntun. Kayak Spanyol ditahan Tanjung Verde imbang 0-0, Belgia juga imbang melawan Mesir, Uruguay juga imbang dengan Arab Saudi. Ini kebetulan saja karena baru match day pertama, atau memang ada pergeseran kekuatan nih di era sepak bola dunia yang sekarang ini, atau bagaimana, Coach? Nah sebenarnya ini sangat seru ya. Ini sebenarnya yang kita harapkan sebagai fans sepak bola ya, agar nggak monoton aja gitu. Oke, Spanyol bakal menang, Uruguay bakal menang, Belanda bakal menang. Tapi tiba-tiba ada tim-tim lain yang justru melakukan permainan bola yang sangat bagus dan bisa menahan tim-tim kejutan. Tetapi again, ini kan pertandingan pertama. Saya ingat waktu 2010 di pertandingan pertama itu Spanyol kalah. Tapi akhirnya mereka menjadi juara Piala Dunia. So you never know. Ini baru game week 1 dan belum selesai juga kan. Ya. Nah ini kan selain Tanjung Verde, ini kan juga ada New Zealand ya yang juga berhasil menahan imbang Iran. Apa ini bukti bahwa negara yang secara historik bukan kekuatan utama sekarang bisa datang dengan persiapan yang mungkin lebih berani, lebih matang, yang berbeda, atau bisa dilihat ini seperti apa nih, Coach? Nah kalau kita pertama melihat ya, kalau sudah bisa masuk ke Piala Dunia, sudah bisa menembus ya bersama 48 tim yang lainnya, itu artinya mereka sebagai negara itu sudah bisa melakukan pembinaan yang baik ya dalam 4 tahun terakhir untuk menuju Piala Dunia ini, atau mungkin mereka memiliki program jauh lebih panjang dari sebelumnya untuk menargetkan ke arah sini. Jadi di mana dengan permainan mereka yang bagus, yang api ya, 0-0 melawan Spanyol dengan bertahan tapi sekali-sekali menyerang, permainan yang luar biasa bagus dari kipernya juga ya, ini memang menunjukkan bahwa memang sudah ada pergeseran dalam dunia sepak bola, tapi terutama lebih mungkin bukan untuk favorit, tapi lebih untuk bahwa sepak bola itu mereka sudah berkembang, sudah naik level. Jadi mereka sudah bisa mulai mengimbangi negara-negara yang memang sudah di kualitas A lah, seperti begitu.
Iya, karena kan mungkin kita tahu ya New Zealand ini lebih terkenal atau lebih kuat di rugby-nya dibanding sepak bola. Ini memang apakah sekarang itu pembinaannya jauh lebih bagus atau memang pembinaan sepak bola global itu lebih merata atau investasi di bidang sepak bolanya juga lebih merata gitu sekarang atau bagaimana? Ya. Kalau Selandia Baru atau New Zealand ini ya memang kalau kita melihat ya mereka bermain sangat bagus ya, 2 gol yang bagus juga melawan Iran tadi pagi. Tapi kalau misalnya kita melihat mereka masuk ke Piala Dunia ini, mereka masuk ke Piala Dunia ini sebenarnya dari zona dunia yang tanpa meremehkan atau merendahkan tim-tim lain di sana, bisa lebih mudah untuk dilewati ya karena mereka berada di Oseania ya. Nah dulu kan Australia berada dalam zona bagian ini, jadi Australia terus tuh yang lolos. Tapi kali ini hanya tertinggal Selandia Baru dan kualitas mereka memang lebih tinggi daripada negara-negara di sana seperti Samoa, Tonga, Tuvalu dan seterusnya. Jadi ketika mereka lolos dari situ, mereka melakukan playoff terhadap satu negara, mereka menang. Jadi sebenarnya jalan ke sana buat mereka juga jauh lebih mudah ya dibandingkan misalnya zona Asia. Tapi ini juga tidak meremehkan mereka karena banyak pemain Selandia Baru yang juga bermain di liga-liga Eropa, di Liga Inggris, di Liga Jerman seperti begitu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan sepak bola modern. Jadi mereka bisa membawa itu sekarang bersama negaranya ke Piala Dunia. Oke, Coach, ini kan awalnya banyak yang meragukan format 48 tim ini ya, karena ya dianggap mungkin kualitasnya timpang lah atau apalah. Tapi kalau kita lihat di hasil awal ini justru menunjukkan banyak tim debutan dan non favorit mungkin ya yang bisa kompetitif. Ini apakah format baru ini malah membuka ruang untuk lahirnya kejutan-kejutan atau sebenarnya memang 48 tim ini kurang efektif atau bagaimana sebenarnya? Ya itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Kalau misal dari sisi yang ngerinya memang banyak ya. Jadi kan mereka harus bermain lumayan banyak dan juga mungkin recovery-nya sedikit ya karena begitu banyak pertandingan ya atau juga menunggunya lebih lama. Tapi dari sisi positifnya ini juga bisa ya seperti tadi itu negara-negara yang dulu tidak punya kesempatan untuk masuk Piala Dunia sekarang bisa berada di situ, bisa bermain. Jadi kita juga bisa melihat nih, jadi pemain-pemainnya bukan itu aja, tapi justru kita akan melihat munculnya banyak nama-nama baru nih di ke depan yang mungkin akan nanti menjadi bintang atau bermain dengan menjadi top scorer di salah satu liga Eropa atau menjadi playmaker yang luar biasa. Jadi sebenarnya dengan adanya 48 negara ini justru membuka wawasan kita bahwa dunia ini dengan negara-negara tersebut justru memiliki banyak sekali pemain-pemain bola yang luar biasa. Jadi sebenarnya seru aja melihatnya bahwa ada ini. Dan note ya, di ronde minggu pertama ini negara Asia untuk pertama kalinya tidak ada satupun yang kalah. Jadi heads up ke Korea Selatan, Jepang, Qatar, Saudi Arabia, Iran semuanya berhasil mendapatkan 1 poin dan 3 poin. So it's really good. Jadi pertama kali dalam sejarah Piala Dunia negara Asia dalam pertandingan pertama semua nggak ada yang kalah. Ya, Coach ini bicara Korea Selatan juga. Ini kan Korea Selatan pernah punya momen besar ya pada Piala Dunia 2002 ini mencapai semifinal dan juga ini Maroko misalnya mencapai semifinal juga di 2022. Kira-kira apakah Tanjung Verde berpotensi untuk memiliki momen besar seperti Korea Selatan dan juga Maroko? Tanjung Verde kalau tadi ya, kalau kita melihat mereka bermain di lawan Spanyol, ini 0-0 ini luar biasa. Dan pasti ini akan menaikkan motivasi mereka, level mereka 3-4 kali 5 lipat. Ya mereka bilang, yes we can play against Spain. Jadi mereka bisa. Jadi siapa tahu selama mereka bisa menjaga integrasi timnya, menjaga kualitas timnya, bisa bermain kompak bersama. You never know. Bola itu bundar, semua itu mungkin. Baik, Coach Matias dan juga pemirsa, di pertandingan syarat gengsi akan tersaji di Grup I Piala Dunia 2026 saat Prancis menantang Senegal. Tak hanya sekedar perebutan 3 poin, laga ini juga menghidupkan kembali memori kejutan besar Piala Dunia 2002 saat Senegal menumbangkan Prancis pada laga pembuka. Prancis datang ke turnamen ini dengan salah satu favorit juara. Skuad Asuhan Didier Deschamps dipenuhi pemain kelas dunia seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hingga Michael Olise yang tampil gemilang dalam sejumlah laga uji coba. Kecepatan serangan dan kedalaman skuad menjadi keunggulan utama Les Bleus untuk memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan.
Tapi Senegal tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap grup. Wakil Afrika itu masih memiliki pemain berkualitas seperti Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, dan kiper Edouard Mendy. Pengalaman bermain di level tertinggi membuat Senegal mampu menjadi ancaman serius bagi siapapun. Gaya bermain yang mengutamakan kekuatan fisik dan serangan balik cepat diprediksikan akan menjadi senjata utama untuk meredam dominasi Perancis. Ya, secara kualitas individu dan kedalaman tim, Perancis memang lebih diunggulkan. Namun sejarah membuktikan bahwa Senegal mampu menciptakan kejutan besar saat berhadapan dengan Les Bleus. Karena itu Perancis harus tampil waspada jika tidak ingin menjadi korban kejutan Afrika untuk kedua kalinya di panggung Piala Dunia. Ya, Coach Matias, ini kan Prancis merupakan tim favorit ya, tapi publik langsung ingat pada Piala Dunia 2002 saat Senegal justru menang atas Prancis di laga pembuka. Apa sejarah tersebut ini masih relevan untuk sekarang dan bisa terulang? Karena di Piala Dunia ya pasti momen ini akan dibahas tuh di ruang ganti masing-masing. Senegal kita pernah menang, Prancis bilang jangan terulang lagi. Jadi bisa saja, tapi ini bakal sangat menarik karena kan komposisi pemainnya sudah berbeda yang pasti. Dan yang kedua, Senegal justru bermain nanti dengan ciri khas mereka, lebih fisikal, mereka lebih attacking the ball, lebih keras. Sementara kalau Perancis lebih teknikal dan mengandalkan kecepatan karena ada Mbappe di depan ya. Jadi itu adu taktik dan strategi yang berbeda. Jadi akan sangat menarik. Jadi ini bisa untuk Perancis, bisa untuk Senegal. Jadi kalau misalnya seri pun ini mungkin hasil yang mungkin, tapi ini akan bakal sangat-sangat menarik untuk disaksikan. Ya, Coach, ini kan berbeda dengan Piala Dunia edisi sebelumnya, ini jauh lebih panjang ya, ditambah lagi ini dilakukan, maksudnya diselenggarakan di 3 negara ya. Persiapan apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh para pemain? Apakah fisik ataukah teknik atau bagaimana nih, Coach? Wah, kalau memang di 3 negara ini 3 negara yang cukup luas ya, maksudnya Kanada, Amerika, dan Meksiko. Dan mereka itu tidak bermain di satu kota, mereka pindah-pindah. Jadi buat para pemain ini yang paling diperlukan adalah recovery yang sangat baik. Karena mereka harus bisa kembali fit setelah menjalani pertandingan pertama. Kemudian mereka harus packing, keluar dari hotel, pindah ke laga berikutnya. Atau mungkin mereka berada di satu tempat dan kemudian terbang ya. Saya nggak tahu, dari setiap tim pasti memiliki strategi masing-masing. Tetapi dari sisi recovery ini, yang paling penting, karena kan misalnya mereka bermain di Kanada, setelah itu harus bermain di Meksiko, ini mungkin ya terbangnya juga bisa lama nih, bisa 6 jaman juga, dan kemudian suhunya berbeda, temperaturnya berbeda, cuacanya berbeda, lapangan, kontur dan semuanya. Jadi mereka harus bisa beradaptasi dan melakukan recovery. Jadi ini jauh lebih berat untuk dilakukan dibandingkan dengan teknik sendiri dalam bermain bola buat mereka. Ya, Coach, kalau bicara soal recovery sebenarnya kira-kira tuh butuhnya berapa lama waktu untuk recovery yang sebenarnya normalnya itu? Nah, kita kan melihat nih, mereka itu pemain elit semua. Satu kendala yang harus mereka perhatikan adalah mereka baru menjalani sebuah kompetisi yang panjang di negara mereka masing-masing atau tempat mereka bermain. Jadi setelah mereka menyelesaikan kompetisi domestik mereka tidak memiliki waktu 3-4 minggu, waktu yang ideal sebelum melakoni pre-season lagi. Jadi mereka begitu selesai langsung bergabung dengan tim, langsung melakukan training bersama. Jadi untuk sekarang itu mereka membutuhkan justru latihan yang ringan, lebih banyak di gym. Mereka membutuhkan ice bath, mereka membutuhkan banyak sport massage, foam rolling, mereka membutuhkan misalnya ruangan yang ada isinya oksigen sendiri, membutuhkan tidur. Jadi ini recovery-nya ini juga ini sangat penting untuk recovery jangka panjang. Tapi kalau mereka sudah bermain, nah itu biasanya 24 sampai 36 jam mereka harus melakukan full recovery supaya bisa fit lagi. Jadi tapi karena mereka adalah atlet yang sudah bermain di level yang sangat tinggi, jadi kemampuan tubuhnya untuk beradaptasi dan recovery itu juga sangat-sangat cepat ya. Ini memang tugas yang berat dari tim medik yang berada di dalam tim ini. Ya, Coach, ini kita kembali lagi ke tim-tim debutan nih, Coach. Ini setelah melihat match day awal, apakah kandidat juara ini masihkah tim-tim yang memang biasa yang menjadi tim-tim favorit atau sudah mulai bergeser nih? Kalau untuk sekarang ya, kita melihat dari hasil pertandingan pertama ini juga mungkin buat tim-tim yang
yang kemarin seperti Spain ya, contohnya mereka seri hari ini ya, mereka akan melihat wah ternyata nggak semudah itu. Jadi pasti mereka akan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Tetap akan menjadi favorit seperti Argentina, Brasil, Jerman dan seterusnya. Tetapi kalau menurut saya mungkin ada, kita akan melihat tim ya, dan harapan saya karena sebagai dari bagian dari Asia ya, saya bisa melihat Jepang sampai ke semifinal karena mereka dari pertandingan persahabatan sebelumnya mereka mengalahkan Inggris di Inggris. Tadi pertandingan pertama lawan Belanda 2-2. Mereka memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus. Jadi dan dengan disiplin dan komitmen orang Jepang, mereka bisa menjauh di Piala Dunia kali ini. Kalau dari tim-tim favorit sendiri mungkin seperti Prancis, Argentina, Spanyol, ini menurut Anda siapa yang paling siap dan paling konsisten untuk di Piala Dunia kali ini? Kalau hati saya bela Jerman. Tetapi kalau misalnya mau melihat analisa, saya sih berpikir mungkin Portugal yang memiliki chance untuk menang. Mengapa? Karena sekarang timnya itu bermain semuanya untuk Cristiano Ronaldo. Karena ini Piala Dunianya yang terakhir dan mereka ingin agar Cristiano Ronaldo juga bisa mendapatkan Piala Dunia seperti Messi. Jadi motivasi mereka berbeda, tapi kedalaman squad dari Portugal itu sangat luar biasa. Lini tengahnya itu amazing. Kreativitas yang ada di dalamnya, pola bermainnya, kecepatannya, dari semua lini mereka bisa membuat gol. Jadi Portugal di luar tim yang memang udah langganan juara, saya rasa memiliki chance untuk paling nggak masuk final untuk mendapatkan kesempatan untuk mengangkat Piala Dunia nanti. Oke, Coach, kalau harus memilih satu dark horse ya yang bisa menembus semifinal seperti misalnya Maroko di 2022, siapa menurut Anda kira-kira? Jepang. Oke, kenapa Jepang? Jepang itu mereka memiliki program yang luar biasa dari sisi pembinaan sepak bola mereka. Jadi mereka itu setiap tahun tuh mengirimkan banyak sekali pelatih ke Jerman. Dan untuk belajar magang di Bundesliga. Mereka ke Jerman, mereka belajar 2 tahun, mereka dikembalikan lagi ke Jepang, memegang SSB, memegang klub, dan kemudian dikirim lagi ke sana. Dan ini secara terus menerus. Jadi ini sudah dilakukan selama 10-20 tahun. Jadi pemain-pemain yang berada di Jepang ini, selain bermain di Jepang juga, mereka banyak bermain di Eropa. Jadi dan mereka bermain memang dengan sangat-sangat baik. Dan sebelum Piala Dunia ini di pertandingan persahabatan, dan kita juga melihat Jepang karena dia berada satu grup dengan Indonesia ya di kualifikasi. Dan dengan disiplin mereka, komitmen mereka, konsistensi mereka, kerja keras mereka, belum lagi mereka juga memiliki pengetahuan yang baik bagaimana cara bermain sepak bola modern. Jadi why not? Pernah terjadi Jepang di timnas putri yang amatir menjadi juara Piala Dunia putri beberapa tahun yang lalu. Nah, kenapa tidak yang senior sekarang yang putra? So that's why saya memilih Jepang. Baik. Coach, ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini kan Piala Dunia 2026 ini memang ya seperti yang tadi dikatakan digelar di 3 negara sekaligus. Tapi banyak yang beranggapan euforianya ini tidak sekuat dengan edisi-edisi sebelumnya ya. Apakah ini efek format baru dan juga venue yang tersebar atau kultur tuan rumah yang mungkin jadinya tidak terpusat gitu. Dan bagaimana sih biar Piala Dunia tahun ini tuh tetap terasa ikonik untuk dikenang seperti yang edisi-edisi sebelumnya? Saya rasa kita juga harus melihat ya ketiga negara ini. Kalau kita melihat bukan euforianya tidak sekencang yang kemarin karena tidak terpusat satu tempat mungkin bisa. Tapi kalau kita misalnya melihat Kanada, Amerika, dan Meksiko, ini 3 negara di mana sistem olahraganya itu sangat luar biasa besar dan mengakar sampai ke keluarga ya. Nah, kita tidak hanya bicarakan sepak bola, tapi kita mulai dari basket, kita dari tenis, dari ice hockey, dari baseball, dari American football, Meksiko dengan bolanya. Jadi sebenarnya masyarakat di sana tuh sudah sangat tahu dengan bola. Mungkin cara mereka mengeluarkannya di stadion itu yang berbeda. Tapi kalau dari sisi euforia ya memang kita harus melihat dari sisi budaya mereka. Tapi nanti pasti kita akan melihat nih di pertandingan selanjutnya, apalagi kalau sudah sampai masuk di pertandingan perempat final, 16 besar, semifinal, nah itu pasti akan berbeda lagi euforianya. Ini baru mulai. Iya, kita tunggu ya ada kejutan apa lagi nih di Piala Dunia tahun ini. Terima kasih Coach Mathias Ibo telah berbagi dengan kami dan terima kasih juga atas waktunya di Sido Sore. Terima kasih masih di Sido Sore. Pemirsa, Ketua Majelis Nasional Pakistan Sardar Ayaz Sadiq bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Miri Moghadam di Islamabad. Pertemuan keduanya untuk membahas jelang penandatanganan perjanjian damai dengan Amerika Serikat pada Jumat mendatang. Pertemuan antara Ketua Majelis
Nasional Pakistan Sardar Ayaz Sadiq bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam digelar di Islamabad. Pertemuan keduanya membahas sejumlah isu regional dengan berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Dalam pertemuan ini, Iran menemui upaya Pakistan yang mendukung tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Iran pun akan terus mengingat peran Pakistan dalam mendukung upaya gencatan senjata dan mencapai perdamaian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan putaran pertama negosiasi untuk kesepakatan akhir dengan Washington akan dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman. قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai Amerika Serikat Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara penggarahan di KTT G7 di Avian Les Bains pada hari Senin. So we have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang antar kedua negara. Rencananya perjanjian damai akan ditandatangani Jumat 19 Juni mendatang di Swiss. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Pemirsa, warga Tel Aviv bereaksi pada hari Senin terhadap pengumuman Donald Trump tentang kesepakatan damai Amerika Serikat Iran. Sejumlah warga menyatakan ketidakpuasan, sementara yang lain menyambutnya demi perdamaian di kawasan tersebut. I don't think that's good for Israel to be stopped in terms of our ability to retaliate.
I think Hezbollah will always try and terrorize the north and terrorize Israel. They're never going to stop despite whatever agreement they have with either the Lebanese government or the U.S. government. It's all vacuous, it's empty, it's just ink on a paper. Hezbollah will continue to fire rockets 100%. They will aim to kill civilians. They probably will end up killing more civilians and soldiers. I don't think it's in Israel's favor or interest to hold back when they keep violating Israeli sovereignty. I think eventually we could have a peace deal with Lebanon, but their government has to have more control over the huge power difference between the Lebanese people and Hezbollah. So until then, I think it will probably just be a tit-for-tat situation. I don't think the agreement is good. I have a lot of friends in Iran, a good person. And just for her, for my friend, they're going to keep the war. Just to destroy the Hamas. Only the Hamas, not the Republic Islamic and all the extremists all over the world. I think it's very important for people to be free. I think that war is always a mistake, but we have consequences, you know. There is two countries in this game, so it's hard, but we try to do it right. We need a peace. We, Israel and Iran, all of us, all the people, I think all of us need this peace. All of us want quiet, want good life. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, tegaskan bahwa menghentikan pertempuran di Lebanon adalah bagian inti dari kesepakatan Teheran dengan Washington. یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه. احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات این تعهد Harapan baru muncul di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah mereka dengan suasana penuh haru dan kelegaan. Arus kepulangan warga terlihat di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke kampung halaman. Mereka melalui jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dan distrik Tyre. Warga yang kembali tampak lega dan bahagia setelah meninggalkan daerah pengungsian. Di sepanjang perjalanan, bendera Hizbullah dan gerakan amal terlihat berkibar menyambut para warga yang pulang. Suasana haru mewarnai kepulangan keluarga-keluarga yang berharap dapat memulai kembali kehidupan mereka setelah berbulan-bulan dilanda ketidakpastian. يعني شيء بيرد الروح شيء بيرجع الروح لقلبك يعني شيء بيخليك انك ترفع راسك انه اهل الجنوب متمسكين بارضهم لو شو ما صار لو بعد 2 و3 وقد ما طالت الغيبه بتلاقي العالم متلهفه من اول رصاصه بتوقف بدها ترجع ارضها وعلى بيتها وعلى شغلها وعلى حياتها وبترجع تعمر كل شيء راح. Meski demikian, Komando Angkatan Darat Lebanon mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat kembali ke desa dan kota di wilayah perbatasan. Peringatan itu disampaikan karena masih adanya risiko serangan Israel, serta ancaman ranjau dan bahan peledak yang belum meledak. Pemirsa, pesawat B-52 bomber milik Amerika Serikat jatuh di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Senin kemarin waktu setempat. 8 kru pesawat tewas ketika pesawat pengebom itu jatuh tak lama setelah take off di Pangkalan Udara Edwards. Pesawat yang terbakar meninggalkan bekas hangus dalam area yang cukup luas di tempat jatuhnya pesawat. Akibat insiden itu, 8 kru pesawat tewas. Beroperasi pada 1955 silam, pesawat B-52 merupakan salah satu pesawat tertua yang dimiliki Angkatan Udara Amerika Serikat. B-52 merupakan tipe pesawat pengebom jarak jauh dengan kapasitas bisa mengangkut hampir 32 ton bom. Tak hanya Amerika Serikat, Rusia juga kehilangan salah satu pesawat tempurnya.
Pesawat pengebom jenis Tu-22M3 jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia saat latihan terbang. Beruntung 4 kru pesawat mampu menyelamatkan diri sesaat sebelum pesawat menukik jatuh menghantam tanah. Pesawat yang beroperasi sejak era Uni Soviet itu mampu mengangkut rudal hypersonik Kinzhal dan melaksanakan misi tempur di Suriah serta Ukraina. Pemirsa, forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah usah. Oke. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron dan Pak Budiman ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah. Dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus. Kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundang 15 perwakilan mahasiswa untuk berdialog di Istana Wapres. Mahasiswa mengaku mereka telah menyampaikan sebuah tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah. Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui 15 perwakilan mahasiswa yang tengah berunjuk rasa. Ke-15 mahasiswa diundang ke Istana Wakil Presiden untuk berdialog langsung. Ke-15 mahasiswa yang diundang diantara dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Tamrin, dan Universitas Terbuka. Setelah hampir 2 jam, pertemuan akhirnya selesai. Rekan mahasiswa mengaku selama berdialog dengan Wapres, mereka telah menyampaikan semua tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah. Hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional. Mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres.
Sementara itu, menurut pelaksana tugas Sekretaris Wapres Al-Muktabar, semua tuntutan dan aspirasi mahasiswa akan jadikan masukan penting bagi pemerintah. Nah, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimajukan kepada Bapak Wakil Presiden dari hal-hal yang diperlukan tindak lanjut, tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah bertemu Wapres Gibran dan menggelar unjuk rasa, sekitar pukul 6 sore, barisan pengunjuk rasa mahasiswa mulai membubarkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, sudah menjadi tradisi pergantian Tahun Baru Islam menjadi momen pergantian Kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah yang diganti oleh tim khusus menjadi momen yang dinantikan para jemaah haji dan umroh. Malam pergantian Tahun Baru Hijriah, prosesi pergantian Kiswah Ka'bah digelar dengan khidmat di tengah lautan jemaah di Masjidil Haram yang megah. Sebagai tradisi menyambut Tahun Baru Hijriah, pergantian Kiswah Ka'bah menjadi simbol penghormatan terhadap bangunan suci yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Proses pergantian kiswah atau kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram Mekah mulai dilakukan sejak Senin petang waktu Arab Saudi. Usai sholat Isya, sebuah truk pembawa kiswah tiba di pelataran Masjidil Haram. Kain sutra seberat 1,3 ton ini kemudian diangkut bersama-sama oleh ratusan petugas menuju area tawaf. Proses menaikkan kiswah baru dilakukan secara bertahap di setiap sisi bangunan. Pergantian kiswah dilakukan dengan penuh ketelitian oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Kiswah yang baru dipasang dibuat menggunakan sutra berkualitas tinggi berwarna hitam. Kiswah dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang disulam menggunakan benang emas dan perak. Pada awalnya kiswah diganti pada 9 Zulhijjah atau saat jemaah haji melaksanakan wukuf. Namun sejak tahun 2022 lalu, jadwal mengganti kiswah diganti menjadi tanggal 1 Muharram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan.